kita akan membahas sebuah soal dari USEMTS tahun 2004-2005, ronde keempat, soal nomor 5. Garis berat AD, BE, dan CF dari segitiga ABC berpotongan pada titik. Terbentuk 6 segitiga kecil. Setiap segitiga memiliki titik sudut G. Selanjutnya, gambar lingkaran di dalam segitiga AFG, BDG, dan CDG seperti jika ketiga lingkaran ini kongruen, maka ABC merupakan segitiga sama. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama saya sudah lebih kurang detail-detail yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Kita tahu bahwa titik pusat dari lingkaran dalam segitiga merupakan titik kongruensi dari tiga garis bagi sudut segitiga tersebut. Nah, dari gambar ini kemudian, pertama mungkin yang paling jelas adalah kita punya luas segitiga CDG sama dengan luas BDG. Karena keduanya punya panjang alas yang sama yaitu CD dan BD dan tingginya sama. Nah, luas CDG itu sendiri merupakan luas OCD ditambah luas ODG kemudian ditambah luas OGC. Sedangkan BDG adalah luas dari PDB kemudian ditambah luas dari PBG dan terakhir tambah luas dari PGD. Dari sini jelas ya bahwa luas dari OCD itu sama dengan luas dari PDB. Karena keduanya punya alas yang sama panjangnya, kemudian tingginya akan sama dengan jari-jari dari lingkaran. Karena kedua lingkaran ini kongruen, maka tinggi kedua bangun tersebut sama. Jadi saya akan tuliskan di sini luas OCD jelas sama dengan luas PDB. Selain itu, kita juga punya luas ODG dengan alasan yang sama ya. Sama dengan luas PGD. Nah, maka kemudian kesimpulannya adalah bahwa luas dari OGC akan sama dengan luas dari PBG. Sekali lagi, luas OGC sama dengan luas PBG. Itu kesimpulan kita untuk sementara. Karena tinggi keduanya sama, baik itu OGC maupun PBG, karena keduanya punya tinggi yang sama dengan panjang dari jari-jari lingkaran di dalamnya ya. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa panjang dari CG itu sama dengan panjang dari BG. Nah, karena CG sama dengan BG, sementara kita juga punya CD sama dengan BD, dan jelas GD sama dengan BG ya. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga CDG kongruen dengan segitiga BDG. Atau yang lebih gampangnya kita bisa simpulkan bahwa GD itu tegak lurus dengan BC karena G berada di eh, garis AD, maka kita bisa simpulkan juga bahwa AD tegak lurus dengan BC. Nah, mengingat AD merupakan garis berat dari segitiga ABC, maka kita bisa simpulkan bahwa AC panjangnya akan sama dengan AB. Jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa setidaknya untuk sementara
segitiga ABC adalah sama kaki. Sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya kita membuktikan panjang BC sama dengan AC atau panjang BC nanti akan sama dengan panjang AB. Tapi melihat dari kondisi soal, maka sepertinya tujuan kita yang lebih gampang adalah membuktikan bahwa panjang BC sama dengan panjang AB begitu. Nah, untuk membuktikannya, maka kita akan lakukan sedikit observasi dulu. Pertama adalah bahwa besar sudut CGD sama dengan besar sudut AGF. Selain itu kita punya besar sudut OGI sama dengan besar sudut NGK. Nah, kemudian mengingat bahwa OI sama dengan NK, sama-sama ini ya, sepanjang jari-jari lingkaran, dan besar dari sudut GKN sama dengan besar sudut GIO, sama-sama 90 derajat, maka kemudian kita simpulkan bahwa segitiga OGI kongruen dengan segitiga NKG, kemudian akan kongruen dengan segitiga NLG, dan juga akan kongruen dengan segitiga GHO. Juga kalau kita lihat bahwa panjang CH sama dengan panjang CJ ya. Kemudian dari segitiga CHO dan CO itu sama-sama punya tinggi sepanjang R. Selain itu sudut-sudutnya juga sama. OJ, OCJ sama dengan OCH. Sudut CHO 90 derajat sama dengan sudut CJO. Maka kesimpulan kita adalah bahwa segitiga OCH kongruen dengan segitiga OCJ. Nah, dengan alasan dan trik yang sama, maka kita punya segitiga ODI sebangun atau kongruen dengan sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga ODJ. Selanjutnya kita juga punya segitiga NLF yang kongruen dengan segitiga NFM. Lalu ada segitiga NAM. Dilihat dari gambar itu pasti kongruen dengan segitiga NAK ya. Nah, kemudian setelah kita buktikan bahwa beberapa pasangan segitiga di sini adalah segitiga yang kongruen, kalau kita menilik lagi ke soal, kita tahu bahwa AD, BE, dan CF itu merupakan garis berat dari sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, mengingat bahwa ketiga garis berat akan membagi segitiga ABC ini menjadi 6 buah segitiga lebih kecil yang sama luasnya, maka kita bisa simpulkan bahwa di sini kita punya segitiga CDG luasnya sama dengan luas segitiga GFA. Nah, kita tadi di awal saya belum misalkan ya. Jadi misalkan jari-jari lingkaran ini adalah R, maka kemudian karena luas CDG sama dengan luas GFA, nah luas CDG itu sendiri bisa kita cari dengan 2 kali setengah dikali R dikali GH. Kemudian ditambah dengan 2 kali setengah dikali R dikali JD. Kemudian ditambah 2 kali setengah dikali R dikali CJ. Nah, ini dari apa ya? Pasangan-pasangan segitiga yang kongruen tadi.
Dan ini sama dengan 2 kali setengah dikali R dikali, kita beranjak ke luas GFA. Kita mulai dengan dikali GK barangkali. Kemudian ditambah 2 dikali setengah dikali R dikali dengan AM. Kemudian ditambah dengan 2 kali setengah dikali R dikali AM sudah, berarti kita punya MF. Nah, kemudian dari persamaan yang terakhir saya kemukakan, kita tahu bahwa jadi kita harus ingat bahwa panjang GH sama dengan panjang GK. Awal kita sudah singgung sebelumnya eh, kesebangunan kedua segitiganya. Maka kemudian mengingat GH sama dengan GK, kita bakal punya JD ditambah CJ sama dengan AM ditambah MF. Atau kita bisa simpulkan bahwa panjang CD sama dengan panjang AF. Nah, mengingat CD adalah setengah dari BC, sedangkan AF adalah setengah dari panjang AB, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang BC sama dengan panjang AB. Nah, sebelumnya kita sudah buktikan bahwa panjang AB sama dengan panjang AC. Ini. Lalu, terakhir kali tadi kita bisa buktikan bahwa panjang BC sama dengan AB. Maka kemudian kesimpulannya adalah jika ketiga lingkaran dalam segitiga ini adalah lingkaran yang kongruen, maka segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.